Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk. Iya. Oke, bisa perkenalkan diri dulu. Saya Dara Safira Bu, dari mahasiswa BK. Saya baru semester ini aja, masih baru Bu. Oh, baru ya. Iya. Ini dari mana nih tadi? Habis kuliah luring sih Bu, tadi kebetulan hari ini ada jadwal kuliah luring. Oh, gitu. Oke, sekarang ini ada keperluan apa ya ke sini? Ini sih Bu, ada sedikit masalah sih sama akademik saya, makanya saya di sini mau konseling sama ibu, apa boleh? Oh, boleh. Jadi, niatnya Mbak ke sini mau konseling sama saya. Iya, benar. Mbak tahu informasi saya dari mana ya? Kan saya belum pernah dapat mata kuliahnya Bu Atul ya. Saya dapat dari kakak-kakak kelas aja sih Bu, karena saya juga organisasi. Banyak kakak-kakak tingkat yang bilang kalau sama Bu Atul aja enak coba konselingnya kayak gitu. Tuh, oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja ya konselingnya. Apakah Mbak Dara sebelumnya pernah melakukan konseling? Belum pernah sih Bu, karena kan saya masih semester bisa dibilang 3 kan, masih Oh, awal-awal iya. gitu. Ya, oke. Sekarang saya jelaskan dulu ya apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli, tapi tetap memandirikan si konseli. Dan di dalam konseling sendiri kita memiliki beberapa asas, yang intinya ada 3 asas. Ada asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Dimana asas kerahasiaan ini, dimana Mbak Dara menceritakan semua masalahnya, itu saya akan menjaga dan tidak akan ada orang yang tahu. Asas keterbukaan, dimana Mbak Dara menceritakan semua masalahnya dengan terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi. Dan yang terakhir ada asas kesukarelaan, dimana Mbak Dara dengan sukarela datang dan melakukan konseling untuk memecahkan masalahnya. Oke, sekarang kita mulai aja. Ya. Mbak Dara bisa ceritakan lebih detail apa yang Mbak Dara rasakan sekarang? Jadi gini Bu, pada saat awal-awal kuliah itu saya normal-normal aja ya, karena kan nggak tahu, memang karena masih awal mungkin mata kuliahnya mungkin masih belum berat ya Bu. Tapi mulai masuki semester 3 ini mau ke 4 itu saya kayak merasa mulai mengalami penurunan gitu Bu. Kayak apa ya, IPK saya kemarin itu bahkan bisa dibilang standar gitu, nggak ada penurunan, nggak ada kenaikan. Tapi kayak saya sendiri tuh kayak merasa kayak kok apa ya, gak enak gitu Bu, IPK masih awal kok udah kayak gini gitu. Aku merasa nggak enak aja sih, kayak kok penurunan banget gitu di akunya sendiri, bukan karena dari IPK-nya tadi, cuman kayak saya merasa di kuliah pun saya kayak mulai berkurang gitu Bu, kayak karena kan masih hybrid gabungan luring sama daring ya Bu. Waktu daring tuh kayak kadang tuh setengah setengah apa ya, setengah kuliah itu udah saya out, gak join lagi. Terus kadang kayak ngerjain tugas tuh kayak nggak totalitas gitu Bu. Kadang kan saya ngerjainnya, kadang tuh saya perfeksionis Bu, kadang kalau ngerjain tugas tuh kayak bener-bener harus yang saya puas banget gitu. Tapi belakangan tuh kayak bener-bener kayak jelas adanya, pokoknya ngumpulin, nggak dimarahin, nggak telat ngumpulin, pokoknya setar nama lah pokoknya gitu Bu. Oke, jadi permasalahannya sekarang, dulu Mbak itu benar-benar effort ya kuliahnya, tapi makin lama makin kesini effortnya tuh berkurang. Oke, jadi Mbak ini kuliah saja atau ikut organisasi lain? Saya ada anu sih Bu, kayak hima itu saya ikut organisasi itu. Oke, Mbak kan ikut hima. Jabatan Mbak di hima itu sebagai apa? Saya diwakil sih Bu. Wakil ya. Berarti Mbak masuk inti ya. Berarti yang emang benar-benar berpengaruh banget. Dan itu pasti kerjanya ngaruh banget ya. Iya. Apakah menurut Mbak di perkuliahan Mbak ini, hima Mbak ini kadang mengganggu perkuliahan nggak? Maksudnya kayak kuliah tapi mikirin, himaku kenapa nih gitu? Iya. Mungkin dulu awalnya nggak seberapa Bu, cuman kayak agak kesini itu udah mulai kayak apa ya, bukannya dulu nggak serius, cuman sekarang tuh kayak saya ke hima tuh juga tambah serius gitu Bu, kayak semakin bertanggung jawab atas apa yang saya miliki di situ, kayak beban tanggung jawab dan jabatan saya di situ. Jadi kayak kan mulai kebagi tuh Bu, kayak konsennya kan ya kuliah ya hima kayak gitu. Nah di tengah-tengah gini tuh kayak saya tuh kayak kadang di hima tuh kayak apa, kayak kurang juga, di kuliah pun juga kurang, jadi kayak semakin terbagi-bagi, semakin nggak maksimal di dua-duanya teman Bu gitu. Oh, jadi sekarang ini nggak maksimal ya di dua-duanya ya, sampai Mbak Dara bingung mana nih yang skala harus diprioritaskan, mana yang enggak ya, Ya, kadang juga sih terlalu fokus di himanya, sampai kadang tuh tiba-tiba kepikiran, oh ya aku juga kuliah ya, kadang tuh kayak sering lupa gitu Bu. Padahal dosen udah bilang kayak ada tugas ini itu, tapi karena kan saya kadang tuh kalau daring tuh nyambi hima gitu, kadang kayak nggak tahu, justru tahunya tuh H-1 bahkan H beberapa jam baru tahu loh,
ternyata ada tugas ini kayak gitu sih Bu. Oke, sekarang apa yang Mbak pengenin ke depannya? Simpel sih Bu, sebenarnya saya pengen tuh kayak kembali fokus di dua-duanya. Kayak Hima memang fokus, cuma memang saya kan di sini kan mahasiswa, tujuan utama saya kan di sini memang jadi mahasiswa belajar. Pengennya sih ya itu sih Bu, terutama di nilai saya. Soalnya kemarin tuh kayak standar banget, nggak ada signifikan gitu Bu. Jadi aku pengen ya paling enggak naik lah dikit gitu Bu IPK saya. Oke, jadi Mbak pengen IPK-nya naik ya, meskipun sedikit setidaknya naik gitu. Ya. Oke, hal apa nih yang udah Mbak lakuin untuk untuk membuat apa yang Mbak pengen ini berhasil gitu sejauh ini? Sejauh ini yang sudah saya lakukan sih Bu, saya yang pastinya pertama ngatur jam tidur, karena kan saya kelas pagi, yang pasti saya bangun pagi. Udah mulai saya juga minta tolong bantuan orang tua, orang rumah buat bantu saya bangun pagi supaya kuliahnya tuh lebih fokus gitu Bu. Karena kan kadang saya tuh karena capeknya ngehima, tidurnya malam, terus bangun paginya tuh kayak ngepres di jam dosen ngirimin tuh baru saya baru bangun gitu Bu. Jadi kan kuliahnya kayak apa, sambil ngantuk, nggak fokus, nggak bener-bener 100% saya ada di situ gitu. Saya mencoba untuk ini sih Bu, bangun pagi supaya kuliahnya lebih konsen. Terus kayak setiap ada tugas tuh saya bikin notes gitu Bu, saya tempel di dinding biar apa ya, nggak kelupaan gitu. Takutnya tuh saya ingat terus ketambahan budgetnya hima lupa sampai deadline gitu Bu, saya takutnya gitu. Itu sih Bu, kurang lebihnya itu juga nambahin ini aja sih. Kayak kuliah-kuliah itu lebih saya utamakan dulu, kayak mulai apa ya, tahu prioritas mana yang lebih dulu gitu sih Bu. Oke, berarti Mbak sekarang udah sadar ya apa yang benar-benar prioritas sama enggak. Dan apa yang Mbak lakuin ini ada nggak masih gagal-gagalnya atau hal-hal yang belum mencapai fokusnya Mbak? Kalau dari yang saya lakukan itu sih, yang pertama yang tadi bangun pagi itu mulai kelihatan manfaatnya sih Bu. Kayak saya kuliahnya jadi kayak lumayan aktif lagi, kayak sudah mulai bisa menanggapi dosen. Dulu tuh bahkan saya tuh join tuh cuma join aja Bu, tapi tinggal tidur lagi gitu. Kayak gitu. Semenjak saya nyoba itu yang bangun pagi itu lumayan sih, saya mulai saya mendengarkan dan saya juga menanggapi, merespon apa yang dosen bilang kayak gitu. Udah mulai apa ya, aktif perkuliahan saya lagi. Yang pertama itu. Terus yang kedua tadi kayak apa ya, membagi diri kan, itu masih sulit banget sih Bu, karena apa ya, saya memang saya tahu tanggung jawab saya tahu tanggung jawab saya sebagai mahasiswa kuliah, saya juga tahu tanggung jawab saya sebagai hima juga. Itu masih agak sulit sih Bu, kayak apa ya, kadang suka lupa gitu Bu. Kadang kalau asik kuliah terus sampai kadang lupa di himanya ninggal, terus kadang kalau kasihkan hima terus sampai kuliahnya lupa gitu. Yang memang gagal ini yang agak membagi dirinya tadi sih Bu. Jadi yang lainnya udah lancar ya, cuma yang tinggal gagal menempatkan diri aja. Sejauh ini udah bagus ya Mbak. Apa yang Mbak lakuin sama sesuai dengan apa yang udah terjadi. Dan Mbak juga udah sadar selanjutnya nih apa nih yang kurang. Dan menurut saya sekarang udah bagus, udah Mbak sadar, udah apa ya, udah tinggal sedikit lagi. Oke. Berarti planningnya nanti ke depannya semoga bisa menempatkan diri ya, biar IPK-nya naik, IPK-nya bisa naik seperti itu. Oke. Tadi planningnya itu Mbak pengen naik IPK-nya. Jadi menurut Mbak, dengan apa yang udah Mbak lakuin ini, Mbak yakin IPK Mbak ini bisa naik? Dengan sudah mulai kemajuan saya percaya, yakin sih Bu. Yakin ya? Dengan cara membagi diri aja itu udah cukup untuk menaikkan IPK? Mungkin bisa dibilang cukup, tapi mungkin perlu ada yang saya lakukan lagi. Mungkin bisa mengatur jadwal. Misalnya memang kalau tugas selagi bisa dikerjakan saat itu juga, ya udah dikerjakan saat itu juga kayak gitu. Kalau memang hima kan memang kondisional ya tugasnya ya Bu. Jadi kayak bisa suatu waktu, mungkin yang utama yang kuliah ini dulu Bu. Karena kan saya saat ini memang pengennya lagi naikin IPK. Jadi mungkin saya sebisa mungkin prioritasin yang kuliah dulu sih Bu. Kayak tugas-tugas yang bisa saat itu ya saat itu juga dulu. Oke, jadi sekarang dengan cara memprioritaskan apa yang mendekati deadline ya, gitu. Oke. Planning. Kapan Mbak akan memulai melakukan eval yang tadi udah Mbak omongkan? Kayak yang
memposisikan diri, terus mencoba untuk mengerjakan tugas yang emang bisa dikerjakan sekarang ya sekarang gitu. Secepatnya sih Bu, besok mungkin juga bisa karena ini sudah pertengahan semester juga kan, juga sudah ada tugas-tugas dari dosen yang sebenarnya bisa saya lakukan, cuma masa saya tuh masih nunda gitu, kayak besok lagi gitu. Kayaknya bisa sih Bu, saya mulai coba besok. Oke, ini kan udah pertengahan semester nih, bulan depan kita udah mulai UAS. Mbak yakin dengan waktu sebulan atau kurang dari sebulan Mbak bisa menaikkan IPK? Insya Allah bisa Bu. Mbak yakin? Yakin. Mbak udah optimis ya dengan apa yang Mbak pengenin, dan prioritas Mbak sekarang adalah menaikkan IPK. Ya. Itu benar. Oke. Terima kasih Mbak udah mencoba konseling di sini. Kita tunggu kabar baiknya, kita tunggu ke depannya apakah itu bisa berjalan dengan baik, dan saya tunggu kabar baiknya untuk IPK-nya naik. Siap. Terima kasih ya Bu atas sharing-sharingnya kita kali ini. Saya pamit ya Bu.